nyanyi Bapa nggak usah naik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Katakan menaikkan syukur, menaikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Sekali lagi katakan menaikkan syukur, menaikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Besar setia-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Haleluya, haleluya. Segala pujian, hormat, dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan untuk malam hari ini. Kalau hamba-Mu ini Tuhan boleh bersama-sama dengan Bapak Rahul dan Hulda Tuhan untuk mengadakan bimbingan untuk penyerahan anak-anak mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami rindu melalui bimbingan ini Tuhan mereka boleh semakin mengenal kebenaran firman-Mu Tuhan, sebagaimana mereka harus menjadi orang tua yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih sehingga dia boleh mendidik, dia boleh mengasuh, mengajar, memberi teladan buat anak yang Tuhan anugerahkan dalam hidupnya, sehingga anak yang Tuhan anugerahkan, yang Tuhan berikan menjadi anak yang bertumbuh di dalam takut akan Tuhan, di dalam asuhan kedua orang tuanya yang mengasihi Tuhan, yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan pembinaan ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah Tuhan yang pimpin, Tuhan yang ajar kami, Tuhan yang singkapkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan, yang mengajar dan membimbing kami supaya kami bisa menjadi orang tua yang bijaksana, menjadi orang tua yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan yang akan memberikan bimbingan kepada orang tua muda ini Tuhan. Biarlah kuasa Roh Kudus mengurapi hamba-Mu, menguduskan hamba-Mu Tuhan. Sehingga apa yang keluar dari bibir lidah hamba-Mu adalah perkataan firman Tuhan yang membangun, yang menguatkan, yang meneguhkan iman
keluarga muda ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Ya, hari ini, kalau ini Pak Rahul ya. Panggilnya Pak Rahul lah, Pak Rahul. Bu Hilda ya. Sekarang Mama Malino ya. Malino, Papa Malino panggilannya. Ya, bukan nama nama sendiri, sekarang udah ada panggilan kan. Suka dipanggil Papa Malino, mamanya Malino gitu kan orang Batak ya. Ya, hari ini sebelum kita melihat lebih dalam lagi tentang bagaimana kita menjadi orang tua yang berkenan kepada Tuhan, saya akan bacakan firman Tuhan ya. Nanti boleh kalian buka lagi. Saya akan bacakan di dalam Matius 19 ayat 13 sampai 15. Judulnya di sana adalah Yesus memberkati anak-anak. Ya, firman Tuhan katakan, lalu orang membawa anak ya kecil kepada Yesus supaya ia meletakkan tangannya atas mereka dan mendoakan mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Tetapi Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan sorga. Lalu ia meletakkan tangannya, yaitu Yesus meletakkan tangannya atas mereka, yaitu atas anak-anak itu, lalu dia pergi. Nah, hari ini kita mau melihat kebenaran firman Tuhan. Ini kita merenungkan ada beberapa sikap ya orang terhadap anak-anak. Supaya kita juga punya pandangan yang benar ya mengenai anak-anak yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Di sini dikatakan tadi di ayat 1 dikatakan lalu orang itu membawa anak-anak kepada Yesus. Mereka ini adalah orang-orang tua, ya. Ini menggambarkan bahwa ada orang-orang tua yang rindu anak-anaknya itu dibawa kepada Yesus supaya apa? Supaya diberkati Tuhan. Supaya mendapat perlindungan, dapat penyertaan Tuhan. Tapi kita juga lihat di sini ada kita seharusnya seperti ini ya. Kita punya sikap yang seperti ini ya. Rahul, Hulda punya sikap bahwa rindu membawa anak-anak ini datang kepada Tuhan. Karena hanya Tuhan yang sanggup memberkati anak-anak ini. Hanya Tuhan yang sanggup melindungi dan menjaga anak-anak ini dan menjamin masa depannya. Nah, orang tua di dalam ayat Alkitab ini mereka sadar, mereka tahu bahwa mereka membutuhkan berkat Tuhan. Tetapi di sisi lain ada orang-orang yang menganggap remeh anak-anak itu, malah sikap daripada murid Tuhan Yesus itu sendiri ya. Dikatakan di sana akan tetapi murid-muridnya, yaitu murid-murid Tuhan Yesus, memarahi orang-orang itu. Ya, ketika anak-anak itu dibawa kepada Tuhan Yesus, justru murid-murid Yesus itu berpandangan yang berbeda, ya kan? Malah memarahi orang-orang itu, ya, orang-orang tua yang membawa anak-anak itu kepada Yesus untuk diberkati. Ya, mungkin murid-murid ini punya gambaran bahwa anak-anak ini adalah salah satu golongan manusia yang merepotkan mungkin ya, anak-anak kecil, ya kan? Ya mungkin cara dia bersikap mungkin dibilang kurang sopan lah ya kan. Bisa mungkin kalau terlalu kecil dia pipis sembarangan, sembarangan ya kan. Mungkin dia melakukan hal-hal yang tidak baik lah. Mungkin dari pemandangan murid itu nanti merepotkan Tuhan Yesus, dimarahin. Nah, seringkali sikap orang dewasa itu suka begitu, meremehkan anak-anak, ya kan? Anak kecil, disepelein. Nah, kita itu jangan punya sikap sebagai orang tua menyepelekan anak-anak, menganggap remeh ya anak-anak itu. Jangan menganggap bahwa anak-anak itu merepotkan hidup kita. Ya, kalau kita mau anak-anak itu perlu kita bawa ke ibadah, nggak apa-apa. Ya, ajak aja. Ya, biasakan untuk datang ke Tuhan, itu senang. Di sini kita lihat Yesus itu menegur sikap murid ya. Ayat 3, tetapi Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu, jangan menghalang-halangi mereka datang kepadaku. Yesus nggak merasa repot. Ini luar biasa Tuhan kita. Memperhatikan betul ya. Memperhatikan betul apa yang menjadi sikap murid-muridnya. Dia tegur ya. Ya, anak-anak itu nggak merepotkan Tuhan. Tuhan itu malah senang kalau anak-anak itu datang kepada dia.
Ini luar biasa. Kita harus memiliki sikap ya tadi, seperti orang tua yang tadi, yang selalu rindu membawa anak-anak datang kepada Tuhan. Ya, anak-anak itu perlu dididik ya, secara bukan hanya knowledge-nya yang diperlengkapi. Kita nggak ada gunanya punya anak pintar, cerdas, tetapi nggak punya apa ya akhlak, nggak punya apa ya spirit yang takut akan Tuhan. Ya justru nanti itu akan merepotkan kehidupan kita sebagai orang tua. Makanya kita harus bawa anak-anak itu datang kepada Tuhan supaya memiliki roh takut akan Tuhan, ya, supaya dia diberkati Tuhan, punya pikiran yang baik ya sesuai dengan firman Tuhan. Makanya dari kecil itu kita bawa anak-anak itu datang kepada Tuhan. Mungkin Malino masih digendong-gendong gitu ya. Eh, rasanya ngapain dia digendong-gendong ikut ibadah? Mungkin kita pikir nggak ada gunanya. Sebenarnya ada gunanya. Bahkan kalau kalian pelajari itu ya secara psikologi, anak-anak di dalam kandungan itu pun supaya dia bertumbuh dengan baik itu harus disuka apa? Surat dengerin musik-musik. Pernah nggak belajarin gitu kan? Nah, waktu dari kandungan itu perkembangan ditentukan juga. Dia udah bisa dengar suara, ya. Kalau anak-anak yang suka mendengar suara pujian, penyembahan sama Tuhan, nanti anak-anak itu bertumbuh akan menjadi anak yang mencintai Tuhan, mencintai untuk menyembah Tuhan ya. Pak Ayub ini juga anak udah punya pengalaman lah. Kalau Pak Ayub itu dari anak-anak kecil tidak apa ya, tidak membiasakan anak-anak itu dipegang apa, ditangani orang lain. Memang kami berkomitmen untuk bagaimana anak-anak ini apa kita tangani sendiri ya. Memang repot, memang rasanya capek, tapi hasilnya luar biasa. Anak-anak saya merasakan bagaimana anak-anak itu cinta Tuhan, ya kan, mau bisa melayani, semua terlibat dalam pelayanan. Kenapa? Karena dari kecil saya ajak-ajak pelayanan, gitu. Dia mengerti, memahami tentang pelayanan. Nah, di sini kita lihat Yesus. Yesus sangat luar biasa terhadap sikapnya. Ya, dikatakan dia bukan hanya membiarkan anak itu datang kepada dia, tapi Yesus melakukan sesuatu yang luar biasa di dalam ayatnya yang keempatnya. Lalu ia meletakkan tangannya atas mereka, apa, memberkati ya. Nah, ini menandakan bahwa Yesus itu berkehendak untuk memberkati anak-anak. Ini luar biasa. Kerinduan Tuhan itu anak-anak datang kepada dia dan Tuhan juga memberkati dia, ya. Inilah luar apa kebenaran firman Tuhan yang harus kita camkan dalam diri kita sebagai orang tua ya. Bahwa Tuhan Yesus itu mengasihi anak-anak. Tuhan Yesus itu peduli sama anak-anak. Kalau Yesus mengasihi anak-anak, Yesus peduli anak-anak, kita juga sebagai orang tua yang dipercaya ya. Anak-anak itu kita harus mengasihi, memperdulikan, jangan pernah mengabaikan mereka ya. Oke, sekarang alasan mengapa sih kita harus menyerahkan anak kepada Tuhan. Nah, ya penyerahan ini adalah sebagai wujud ucapan syukur kita kepada Tuhan. Rahul, Hulda harus menyadari bahwa anak itu adalah anugerah Tuhan. Ya, pemberian Tuhan yang luar biasa. Kalian masih muda, Tuhan kasih anak, ya udah Tuhan kasih. Ada orang menikah sampai apa tahunan nggak punya anak, puluhan tahun nggak ada, bahkan sampai Tuhan panggil nggak punya anak. Tapi kalau kalian punya anak itu bukan karena kuat dan gagah kalian. Itu juga bukan karena kesalahan kalian. Tapi semua itu Tuhan izinkan. Ya, Malino ada itu adalah anugerah Tuhan. Ya, kalian harus menyadari bahwa dia itu adalah berkat Tuhan yang luar biasa yang Tuhan kasih sama kalian. Jangan pernah sia-siakan. Ya, banyak rumah tangga ya yang kepingin sekali punya anak, tapi nggak punya anak. Bahkan mereka mau mengeluarkan uang, bukan hanya ratusan miliaran rupiah. Ya, saya punya teman ya, sampai miliaran rupiah bikin biaya apa bayi tabung. Itu pun enggak berhasil coba. Jadi uang itu tidak menentukan kita bisa punya anak. Kalau Tuhan nggak mengendaki, usaha manusia sia-sia. Tapi kalau kita punya anak, itu berkat Tuhan yang luar biasa. Oleh karena itu, penyerahan ini adalah sebagai tanda, sebagai wujud ya keluarga kalian datang mengucap syukur. Menyadari keberadaan Malino itu adalah karena Tuhan. Bukan karena ya faktor kita, manusia.
Ya, jadi ketika kita datang menyerahkan anak ini, kita menyadari Tuhan ini loh berkat-Mu, ini loh anugerah yang Tuhan berikan buat kami. Kami mengucap syukur. Ya, jadi jangan pernah anak ini kita jadikan sebagai alasan untuk pertengkaran nanti, ya, sebagai saling salah-salahan, ya, karena eh, mengasuh, mendidik, merawat anak kan bukan pekerjaan yang gampang, ya. Jangan pernah jadikan bahan untuk saling mempersalahkan, karena ini adalah berkat Tuhan yang harus kita harus mengucap syukur atasnya. Jangan pernah Malineo jadi bahan untuk jadi untuk saling menyalahkan dalam keluarga. Justru Malino menjadi satu sukacita di tengah-tengah keluarga. Itu alasan yang pertama, mengapa kita harus menyerahkan anak sebagai wujud ucapan syukur kita kepada Tuhan. Nah, alasan yang kedua, karena kita tahu bahwa anak-anak itu berharga di mata Tuhan. Tadi, ya. Bahkan Alkitab mengatakan bahwa anak itu adalah pusaka. Tahu pusaka? Ya, kalau orang Jawa itu punya pusaka itu keris, ya kan, tombak, ya dibilang kalau namanya pusaka itu nggak ternilai harganya. Kamu ada orang mau beli dengan mungkin ratusan miliar, kalau kamu bilang itu pusaka, nggak bisa kamu jual. Seberapa tinggi harganya nggak ternilai karena pusaka. Nah, Malino ini adalah harta yang terindah yang Tuhan berikan buat kalian. Jadi berkat yang terbesar bukan mobil, bukan rumah, tapi anak. Ya anak. Saya bersyukur ya mungkin hidup belumlah berkelimpahan, tapi semua cukup. Tapi anak-anak ini adalah berkat yang luar biasa. Kadang-kadang saya punya teman, punya rumah yang bagus, punya apartemen, punya segalanya, punya pangkat dan kedudukan, gak punya anak. Ya, dia bingung mau diapain nih hartanya gitu kan. Tapi kalau kita punya anak itu satu kebanggaan yang luar biasa ya. Maka kita tidak akan memperlakukan dan mendidik dengan sembarangan ya semau kita, tetapi harus mau atau sekehendak Tuhan. Kalau kita menyadari bahwa anak adalah pusaka yang Tuhan percayakan dalam hidup kita, kita nggak akan memperlakukan mereka seenak kita. Ya, kita benar-benar akan jaga, kita akan rawat, kita akan mengasihinya dengan segenap hati kita. Itu alasannya juga, karena kita tahu bahwa anak-anak itu berharga di mata Tuhan. Ya, jangan pernah kita menyepelekan anak tadi. Ya. Yang ketiga, sebagai wujud bahwa kita memerlukan pertolongan Tuhan dalam mengasuh, mendidik, membimbing anak. Jadi, kenapa kita harus menyerahkan anak-anak kita kepada Tuhan? Karena kita sadar bahwa kita ini terbatas kemampuan kita untuk menjaga anak-anak kita, untuk merawat anak-anak kita, untuk mendidik anak-anak, untuk membimbing anak-anak kita. Kita nggak bisa mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kita butuh pertolongan Tuhan. Ya, bisa nggak Pak Rahul bisa jaga Malino 24 jam? Sanggup nggak? 24 jam nggak sanggup. Bulda nggak sanggup, pasti ngantuk-ngantuk ya. Gitu. Ya, saya itu si Nice, si Kesia itu saya jaga banget ya. Masih aja celaka. Ya, kenapa hal itu terjadi? Kadang-kadang Tuhan ingatkan, kamu sudah jaga, kamu udah proteksi anakmu kayak seperti itu, tapi tetap aja celaka. Ya, Asia itu dulu lincah sekali ya, sampai tiba-tiba kejepit aja, kukunya ini copot, ya, kejepit pintu di ATM. Padahal kita jaga beberapa orang, kukunya sampai lepas, kejepit, dia nangis. Ya, ini peristiwa itu menyadarkan ternyata saya nggak sanggup menjaga anak saya. Saya butuh pertolongan. Apalagi sekarang udah kuliah, dia kemana-mana, nggak bisa lagi saya ikutin lagi, saya kerja, ya kan? Kita butuh pertolongan Tuhan. Ya, si Nice apalagi juga sama. Butuh kita bagaimana menyerahkan anak-anak ini supaya Tuhan melindungi mereka, menjaga mereka. Kalian juga nanti benar-benar akan merasakan ya dari anak yang kecil sampai dewasa ya butuh banget pertolongan Tuhan. Nggak gampang. Ya anak itu nggak bisanya kita dikasih anak ya nanti gede sendiri nggak bisa. Dia perlu bimbingan, didikan, teladan supaya dia menjadi anak yang baik. Jadi kita nggak salah-salah. Jadi mendidik anak bukanlah suatu hal yang mudah, kita perlu pertolongan, itu udah pasti.
Kita menyadari keterbatasan kita dalam mengawasi anak-anak kita tadi ya. Kita tidak dapat mengawasi anak-anak kita 24 jam dalam satu hari. Kita butuh pertolongan Tuhan dalam menjaga dan memberkati anak-anak kita. Ya, makanya kita sebagai orang tua sadar kekuatan kita terbatas. Ya, eh, kita nggak bisa sebagai ayah sangat mengasihi, sebagai ibu sangat mengasihi. Tetap kita perlu pertolongan Tuhan. Amin. Ya, karena itu kita perlu menyerahkan anak ini supaya anak ini dilindungi dan dijaga oleh Tuhan dengan baik. Supaya anak ini bertumbuh ya. Nanti anak-anak ini apalagi usia di bawah 5 tahun nanti suka sakit-sakitan. Jadi jangan kaget kalian. Jadi anak kecil itu di usia di bawah 5 tahun itu dia akan 1 bulan minimal sekali sakit dan demam panas gitu. Jangan kaget kalian. Yang penting kalian selalu selalu memberikan waktu, perhatian dengan baik. Kalau memang diperlukan pergi ke dokter ya ke dokter ya. Tapi langkah awal adalah bagaimana kita berdoa buat mereka. Ya, jangan kaget nanti. Sampai 5 tahun nanti kalian bergumul anak-anak. Tumbuh gigi, dia tambah gede, tambah pinter, dari nggak mau ngomong, udah mau belajar ngomong nanti itu demam panas lah gitu. Ya, jadi itu hal yang biasa. Nah, saya mau bagikan ini tentang bagaimana menjadi orang tua yang yang baik supaya ketika mendidik, mengasuh anak-anak nanti, anak-anak kita bisa bertumbuh dengan baik. Karena kita jangan sampai kita mengasuh anak itu kebanyakan orang tua itu melihat model di atas kita, model sebelum kita. Mungkin saya sebagai bapak, saya lihat model bapak saya ingin didik saya. Padahal belum tentu itu benar, ya kan? Kita mau belajar bagaimana mengasuh, mendidik anak itu dengan cara yang benar. Ini saya mau bagikan. Ya, mungkin Malino masih kecil ya, tapi ini untuk bekal lah buat kalian supaya nanti suatu saat kan Malino nanti akan cepat itu besar ya. Sehat-sehat ya Malino ya. Nanti baju yang baru kita beli aja langsung nanti nggak muat gitu. Jadi ini ada nanti simpen ya ini ya supaya kalian menjadi orang tua yang luar biasa. Yang pertama itu ada tipe orang tua yang tinggi ketegasan tetapi lemah kelembutan. Jadi ada tipe orang tua itu yang tinggi ketegasan tapi lemah kelembutan. Artinya begini, menjadi orang tua yang sangat disiplin. Salah anak gak plok buak, ya kan? Pokoknya salah, pokoknya selalu hukum. Entah pukulan, entah kita kata-katain. Tapi ketika anak itu melakukan sesuatu yang baik, mungkin kecil, hal yang sepele, kita nggak pernah memuji dia. Yang kita lihat hanya kesalahannya saja. Kalau anak salah, pokoknya hajar. Hajar. Ya, kita hajar itu bisa dengan tangan kita, dengan kaki kita, mungkin dengan mulut kita. Yang bentak, yang marahin dia. Tapi kalau anak itu kalau anak itu melakukan sesuatu kebaikan, tapi kita nggak pernah kasih reward, kasih pujian. Nggak, lembut itu artinya memuji dia, nggak. Jadi pokoknya keras saja. Taunya kita anak itu lakukan yang benar, salah langsung hajar gitu ya. Ini ketegasan artinya disiplin ya, hukuman. Nah, kelembutan artinya reward, pujian, hadiah ya. Kalau anak yang salah ya kita marahin, kita disiplin. Tapi anak yang yang melakukan sesuatu yang baik, contohnya lah kalau nih Pak Rahul pulang kerja nanti tiba-tiba si Ucok, si Malino bawa air putih aja, gimana respon? Ada nggak rasa bilang makasih ya bang, makasih ya dek gitu. Itu penting. Ya jangan wajar lah saya udah capek. Ya, merasa itu pekerjaan wajar, padahal itu sesuatu yang perlu dapat pujian. Mungkin anak-anak kita nanti suatu saat ya, Malino masih kecil dia main berantakin semua, tapi dia punya inisiatif merapikan mainannya, kasih pujian. Jangan kalau berantakan marahin gitu. Tapi kalau dia rapikan nggak ada pujian, nggak ada reward. Gitu. Hati-hati sama orang tua. Hal yang kecil, ya kebaikan itu harus kasih reward ya. Nah, alasan orang tua yang menerapkan pola asuh seperti ini itu
anaknya nanti akan takut gagal. Kan dimarahin terus. Dia maunya itu orang tua itu sempurna anaknya. Sekali salah langsung dihajar. Jadi anak ini akan takut, takut gagal ya karena tidak dikehendaki sebagai pelampiasan kekesalan, kekecewaan, kemarahan akan menghasilkan kekecewaan, kepahitan, pemberontakan. Jadi anak-anak yang seperti ini nanti dengan pola asuh sepertinya menjadi anak yang memberontak ya. Dia anak yang yang takut gagal. Dia menolak dirinya sendiri, rasa harga dirinya itu nggak ada. Ya, karena nggak pernah dia menerima kelembutan tadi, pujian reward ya. Ini jangan jangan terapkan model ini ya, tinggi ketegasan, lemah kelembutan. Yang kedua adalah rendah ketegasan tetapi tinggi kelembutan. Ini memanjakan. Jadi orang tua kita mungkin bekerja Pak, dapat THR apa, banyak uang. Apa maunya anak ikutin aja. Salah kita nggak tegur ya. Pokoknya ikutin aja maunya anak. Ini berbahaya. Nanti jadi anak apa? Anak yang manja, tidak mandiri ya. Jangan. Walaupun kita punya berkat yang berkelebihan, kita perlu mengetahui apa sih yang perlu buat anak-anak kita. Jangan memberikan sesuatu yang berlebihan. Bentuk ekspresi kita karena sayang sama anak, mungkin ingin nunjukin ke orang saya itu sayang sama anak saya. Enggak. Kalau kita ada berkat ya mungkin di save, ditabung untuk biaya pendidikan mereka. Cukup aja berikan hal-hal yang dia butuhkan, yang diperlukan, ya kan? Memang kita perlu kasih hadiah, tapi jangan berlebihan dan semua kemauan anak itu diikutin. Jangan. Kita sebagai orang tua harus berani tegas. Kalau itu sesuatu yang nanti membuat dia menjadi anak manja ya, tidak mandiri, jangan. Ya, jadi rendah ketika nggak pernah negur anak salah, anak melakukan hal yang tidak baik nggak pernah kita tegur, jangan. Ya kita harus bisa ya. Kalau anak yang salah harus kita tegur, anak yang nggak melakukan kebaikan kita arahkan, ya kan. Harus berani, jangan semuanya keinginan anak. Banyak loh orang tua yang seperti ini memanjakan anak, ya kan. Akhirnya apa? Suatu saat anak ini menjadi besar dan ya menjadi anak manja nggak mandiri. Kita kan nggak selamanya akan bersama-sama dengan mereka. Kita itu akan berhasil mendidik anak kalau anak itu nanti mandiri, bisa berdiri kaki sendiri. Karena suatu saat kita ini akan tinggalkan mereka. Wah, kita harus tahu itu. Kita nggak bakalan bisa selalu menyertai anak-anak kita. Dan anak-anak kita itu nanti suatu saat akan menghadapi tantangan di dalam dunia kerja dan itu lebih berat. Kita harus juga mempersiapkan mereka, ya kan? Oleh karena itu jangan terapkan nih rendah ketegasan tetapi tinggi kelembutan. Yang ketiga, rendah ketegasan dan rendah kelembutan. Ini orang tua yang masa bodoh. Anaknya melakukan kesalahan ya dibiarin, ya kan? Mau belajar nggak belajar ya dibiarin, makan nggak makan dibiarin, ya kan? Yang penting ini biasanya orang tua seperti ini juga mungkin orang tua yang seperti ini punya punya kebiasaan buruk juga, masa bodoh anak-anak. Saya nggak mau urus ya, nggak mau seperti apa, nggak mau tahu dia, ya kan? Anak salah tidak pernah ditegur, tidak pernah dimarahin, tidak pernah dihukum. Anak melakukan kebaikan atau keberhasilan tidak pernah diberi pujian, penghargaan atau hadiah. Menghasilkan anak tidak punya jati diri, anak yang bingung. Jadi anak kita nanti bingung. Saya melakukan A, nggak pernah ditegur. Melakukan B, nggak dikasih reward. Jadi nggak dia nggak punya jati diri, ya pelin-pelan orangnya, ya. Anak yang tidak punya harga diri, anak yang cuek atau masa bodoh. Tentu kita nggak mau lah anak-anak kita nanti seperti itu ya. Tentu itu akan berpengaruh juga ke kita. Kalau anak kita cuek di masa tua kan nggak enak. Bagaimanapun juga kita harus membangun hubungan itu supaya hubungan kita tetap baik sama anak-anak kita. Ada komunikasi, saling memperhatikan. Pasti kita merindukan itu. Nah ini tipe yang keempat yang perlu diterapkan, yaitu tinggi ketegasan dan tinggi kelembutan. Ya, anak yang memiliki jati diri ini mengakibatkan anak punya jati diri, punya gambar diri yang benar, yang kuat, menjadi anak yang bertumbuh menjadi pribadi yang mandiri, bertanggung jawab, anak yang punya karakter positif, anak-anak yang baik, takut akan Tuhan. Jadi kalau anak salah ya kita tegur,
ya, yang melakukan yang benar, nggak benar kita arahkan. Tapi kalau dia punya sesuatu yang baik, kita harus puji. Mungkin sekalipun itu hal yang kecil, apalagi hal yang besar yang dilakukan anak kita yang baik, pasti kita pasti kasih reward yang luar biasa. Kadang-kadang hal ini nggak diterapkan nih di dalam kehidupan. Mungkin orang tua kita sendiri juga nggak ada. Saya juga saya bersyukur sih, Rahul sama Ulda. Jadi kita itu menjadi bapak, menjadi ibu yang baik itu kita perlu belajar. Nggak apa-apa belajar-belajar buku tentang bagaimana mendidik anak yang baik, perlu loh. Ya, supaya anak-anak kita ini bisa dibimbing dengan baik, kita perlu baca-bacalah, baca-baca buku bagaimana kita nanti memahami ya sesuai dengan perkembangan anak itu, banyak belajar ya. Karena apa ya, untuk menjadi seorang sarjana insinyur itu aja kita kan belajar minimal 4 tahun jadi sarjana. Ya itu pun masih belum belum ahli gitu. Tapi untuk menjadi orang tua nggak ada persiapan karena kita secara alami gitu loh. Ya kita ya kalau kita sebagai bapak dan mama, kita lihat model kita, bapak kita, opung kita atau orang-orang yang lain. Padahal model kita salah. Ya kita salah gitu. Kita juga lihat ibu atau apa. Nah, model kita, role kita salah ya salah dalam keluarga. Jadi timbul masalah. Makanya kita itu harus terbuka, selalu terbuka untuk belajar. Ya, untuk membangun rumah tangga yang harmonis, menjadi keluarga yang baik itu tidak mudah. Ya, perlu belajar. Jadi jangan hanya ngoyo mengejar ya materi, keberhasilan, kesuksesan di luar, tapi keluarga kita hancur, nggak ada gunanya. Anak-anak kita nanti kalau hancur, ya kena pergaulan bebas, apa yang kita kumpulkan akan habis. Makanya kita harus persiapkan anak kita. Kalau anak kita takut akan Tuhan, dalam didikan yang benar, berkat yang kita kejar, berkat yang kita cari dalam pekerjaan yang terkumpul itu bukan berkurang, bukan habis tapi bertambah. Tapi kalau kita salah didik anak, dia akan menjadi senjata merongrong kita, menghancurkan kita. Makanya jangan pernah sepelekan untuk mendidik anak. Jadi tipe yang keempat ini yang perlu kita lakukan ya. Nah, saya juga mau mengingatkan kalian ya tentang tanggung jawab orang tua kepada anak. Yang pertama adalah memenuhi kebutuhan dan keperluan anak. Ya, memang kita sebagai orang tua harus berjuang ya memenuhi. Sudah wajar sebagai orang tua bekerja keras memenuhi kebutuhan, keperluan anaknya, bukan keinginan tapi kebutuhan. Jadi memenuhi kebutuhan. Rahul puji Tuhan udah bekerja ya. Tapi ya namanya bekerja itu kita kan rindu, pekerjaan kan selalu meningkat. Tapi ada satu situasi mungkin Tuhan izinkan ya, kita bukan berdoa untuk hal yang tidak baik. Tapi namanya untuk memenuhi kebutuhan anak, jangan pernah kita gengsi untuk bekerja. Apapun pekerjaan itu yang penting tidak menyalahi firman Tuhan. Saya bagikan kisah kehidupan saya waktu anak saya Kesia itu baru lahir. Saya itu masih pelayanan nggak ada gajinya, Raul. Yang full timer dulu itu Bu Gembala, cuma gaji 250. Itu nggak bakalan cukup. Jadi saya apa? Supaya saya bisa pelayanan, saya bukan usaha, Bu. Usahanya itu limbah. Ya, saya kalau lihat status saya ya, saya sarjana dengan mengerjakan pekerjaan ini, mungkin ya secara manusia itu terlalu hina. Tapi bagi saya nggak merasa malu. Yang penting apa? Kebutuhan yang diperlukan anak saya itu terpenuhi. Jadi pekerjaan apa saja ya yang bisa kita kerjakan untuk menghasilkan berkat keuangan untuk keluarga kita, kerjakan. Jangan pernah gengsi, jangan pernah malu untuk melakukannya. Saya saya dulu ngumpulin limbah-limbah itu, kalau saya ceritakan tuh aduh menjijikan, ya kan. Karung itu udah ada belatung-belatungnya, kita cuci lagi, kita jual itu. Tapi anak-anak saya minum susu dari kecil. Uang apa? Uang pekerjaan itu. Saya bisa bekerja dan melayani. Mungkin orang sebagian, apaan itu sarjana, tapi kerjanya seperti itu. Saya masa bodoh. Karena apa? Kita punya tanggung jawab untuk memenuhi keluarga kita. Pokoknya harus fight ya, apa pokoknya. Ada banyak
kepala keluarga, apalagi orang Batak, gengsinya tinggi loh, apa, harga dirinya tinggi. Kebanyakan tuh orang orang Batak kalau jadi kepala rumah rumah tangga itu pengen dihormati, dihargai, sekalipun nganggur, pengen jadi raja. Jangan. Kita punya tanggung jawab untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan keluarga kita ya, termasuk anak ini. Buat biaya pendidikan mereka. Apalagi anak Malino ini kan masih masih masa-masa pertumbuhan, dia perlu susu. Dia ASI ya, ASI cukup. Ya, apalagi kalau ini kalau nggak cukup ya nanti apa ditambah ada susu ya kan, nggak mungkin ASI paling 6 bulan. Ya habis itu memang sih sampai 1 tahun juga bisa, cuma kan kurang mungkin ya. Dia perlu ada makanannya itu. Jadi jangan jangan apa sayang-sayang uang kita kalau memang untuk kebutuhan pertumbuhan, karena masa-masa ini masa-masa emas ya, otaknya semuanya masa perkembangan. Jadi yang bervitamin-vitamin tuh kasih ya, yang penting jangan terlalu berlebihan, tapi jangan sayang saking imatnya anak nggak minum susu padahal ada gitu, kecuali nggak ada ya kan. Nah, jadi itu mengajar kebenaran firman Tuhan, nanti ajarkan, belajar nanti bikin mesbah keluarga. Rahul ajak istri, ajak anak, ayo nanti kan bikin. Mungkin saat ini belum bisa ya bertiga walaupun masih digendong, buat mesbah keluarga, ajak istri untuk berdoa. Saya yakin percaya, jadi persekutuan kita dengan Tuhan itu nggak sia-sia, mendatangkan berkat untuk keluarga kita ya. Belajar firman Tuhan, nanti ajarkan juga anak-anak firman Tuhan, memberi teladan contoh yang positif dalam perkataan, perbuatan, sikap yang baik. Jadi Bang Rahul, saya juga kasih masukan, bukannya saya mengguruin ya. Sekarang Bang Rahul itu udah kepala keluarga, udah ada Malino, jangan banyak nongkrong. jangan jangan samain waktu bujang dengan sekarang. Harus harus ada sesuatu ya, kayak mungkin mohon maaf aja, masalah merokok, masalah apa. Mulai. Kalau ini harus ada tekad untuk bisa menghilangkan itu. Karena kita harus menjadi teladan, ya kan? Saya itu nggak ngerokok. Si Nice di dalam sekolahnya suatu saat, dia waktu kelas 7 gitu. Saya jemput dadakan, sidak. Dia ngerokok sama teman-temannya. Padahal saya nggak ngerokok. Saya memberikan teladan yang baik. Ya, anak saya yang ngerokok. Ya, akhirnya saya tegur baik-baik. Ya, secara manusia saya mungkin emosi ya, udah dubun-dubun, tapi ya aku kendalikan, komunikasi baik. Ya puji Tuhan sampai sekarang dia nggak ngerokok lagi. Ya, dengan nasihat kita kasih tahu, kasih pemahaman. Makanya Bang Raola yuk tinggalkan juga itu yang mungkin rokok, minuman, judi apa ya. Jangan sampai nanti dilihat anak kita. Kita nggak bisa bilang, nak jangan ini, jangan itu, jangan. Tapi kita melakukan jangan. Kita harus berani melakukan suatu perubahan dalam diri kita. Ingat, kalau kita salah memberikan teladan buat anak kita, kita nanti yang hancur. Kita akan dilawan anak kita. Papa aja gitu. Papa aja melakukan. Masa larang-larang saya? Gitu, ayo. Ya, jadi perkataan dalam perkataan juga, mungkin waktu lajang kita suka mengucapkan ya biasalah bercanda sama teman. Tapi sekarang mulai perkataan, ucapan yang tidak menjadi berkat, tinggalkan. Harus berubah. Kita Pak Raul udah sebagai kepala keluarga. Jadi ucapan, perkataan yang keluar ini harus ya membangun istri, bangun nanti si Malino ya. Kita jangan lihat sekeliling kita lah. Mungkin orang tua kita masih ngerokok, tapi mulai dari diri kita. Saya yakin dan percaya setiap kita yang punya kerinduan yang dalam untuk melakukan satu perubahan diberikan kemampuan sama Tuhan. Itu ya. Terus mendukung, memberi support saat anak-anak mengalami situasi yang mengecewakan dan sulit. Jadi anak-anak itu punya pergumulannya masing-masing. Kamu jangan berpikir kalau anak-anak itu nggak punya masalah. Pergumulan mereka nanti suatu saat ya mungkin nanti main-main gitu, nanti kalau udah main sama temennya di luar berantem tuh sama sama ini entah mainan atau apa ya. Nah, itu pergumulan tuh.
Jadi kita sebagai orang tua harus memberikan support buat anak-anak kita. Saat mereka dibully di luar sana, nggak perlu kita ajar anak-anak kita untuk balas, bukan. Tapi bagaimana dia itu merasa nyaman dengan kita. Si Nes contohnya ya. Nes itu kan di Tambelang, kalau di sekolah itu cuma dia aja yang Kristen. Waktu SD suka dibully sama teman-teman. Cuma dikatakan, Batak lo, Batak lo. Itu nyakitin hatinya. Apalagi bilang Kristen lo, Kristen makan babi. Nah itu nyakitin. Pulang-pulang kadang nangis tuh. Saya pulang ngajar, dia udah meringkuk begini. Ada apa bang? Matanya merah, udah basah semua air mata, keringat udah campur. Dibilang saya dikatain Batak, Pak. Saya dikatain Kristen. Ya udah, kita membesarkan hati anak-anak kita. Nggak perlu kita ngajarin anak untuk membalas, bukan. Kita kasih pemahaman, saya peluk, saya cium. Ya kamu Kristen harus bersyukur. Kamu anak hebat, saya bilang, anak Tuhan Yesus. Nah, makanya kita harus punya punya bekal juga bagaimana membesarkan anak itu dari sudut pandang firman Tuhan. Tapi puji Tuhan sekarang, ya kan, dia bisa bergaul. Si Kesia juga sama, di kelasnya itu cuma dia. Dari TK itu dia yang Kristen, tapi puji Tuhan dia bisa membaur, tapi dia nggak hanyut gitu, nggak terpengaruh. Karena apa? Karena ada orang tua yang selalu memberi support, memberikan arahan, ya dia merasa nyaman. Jadi ejekan, bulian sama temen udah nggak mempan lagi buat mereka. Kenapa? Karena orang tua gitu. Kita selalu kasih support, kasih dukungan. Ini tanggung jawab ya orang tua ya, memenuhi kebutuhan, mengajar kebenaran firman Tuhan, memberi teladan dan mendukung ya saat-saat anak-anak kita punya masalah. Nah, ini mungkin catatan nih. Kalian kan masih keluarga muda. Saya mengalami itu semua. Proses itu saya alami. Ya mungkin ya saya mau bagikan saat anak masih kecil perlunya kebersamaan dalam mengurus anak. Jangan biarkan suami atau istri menanggung beban sendiri. Ya kan? Anak-anak kayak Malino nih rewel malam-malam. Saya kadang-kadang ngantuk begitu kan nggak biasa. Mamanya gendong. Si Kesia itu waktu kecil anaknya aneh. Dia mau tidur kalau digendong. Kalau asal diletakin begini nih bangun. Coba kan. Coba kalau itu yang gendong cuma mamanya aja, apa nggak kelenger? Jadi gantian. Mamanya capek, saya juga. Walaupun ngantuk-ngantuk begini, bisa masih kerja. Gantian nih, kebersamaan. Saya mau kalian juga mau menanggung beban bersama ini. Kalau Malino rewel ya kan, ya berganti-gantian lah. Jangan sampai ya istrinya udah kepayahan kita tidur gitu ya. Jangan, karena ini anak bersama ya kan. Jangan bilang kalau anak itu sukses enggak bapaknya siapa, tapi anaknya bandel itu mamanya gitu kan. Kalau sukses yang baik anak anak bapak, kalau anak gagal, anak yang nakal, anaknya mamanya. Jangan sampai gitu. Ini anak bersama ya. Saya mau ya di dalam situasi mungkin lelah, capek, anak-anak lagi sakit gitu. Kadang-kadang kalau kita nggak ada yang mementor ya kan. Kadang-kadang bisa menjadi bahan berantem. Udah pernah berantem nggak gara-gara Malino? Udah kan? Nah, jadi harus diantisipasi. Nah, jadi dalam merawat itu harus bareng-bareng. Jangan sampai ini anak, aku bilang kan ini kan berkat, pusaka. Harus dirawat bareng-bareng. Jangan sampai gara-gara anak ini kita berantem. Memang untuk merawat, membesarkan anak-anak ini nggak gampang. Perlu perjuangan. Iya, Raul, perlu perjuangan. Ya mungkin bikin susunya aja tengah-tengah malam. Nggak biasa kita. Apalagi mungkin udah pulang kerjanya udah malam, suruh bikin susu. Nah, itu harus mau. Ya, kalau mau ngantuk gini-gini ya kan, tetap harus. Terus udah malam-malam juga anak lagi harus ganti pampers ya. Sudah nggak dia ganti pampersnya? Udah pernah belum? Wah, hebat, hebat, mantap. Tapi harus kerja sama. Makanya di sini jangan biarkan suami atau istri menanggung beban sendirian. Ini saya mau bagikan. Saya juga gitu. Saya cuci itu waktu Bu Gembala itu melahirkan Kesia itu kan normal.
Jadi dia jalannya aja susah itu sampai berapa bulan itu karena jahitan. Saya yang nyuci. Waktu itu ya sebagian ada yang pakai Pampers, sebagian pakai popok gitu kan. Kalau popok kan di situ ya harus cuci ya memang tangan kita karena kotoran kita udah nggak jijik lagi. Ya, nyuci baju anak kita, kadang-kadang nyuci baju istri. Sampai sekarang lah saya. Kalau pagi-pagi hari Minggu apa yang kita perlu baju harus digosok, saya bagian gosok itu saya. Tapi bagian bagian ngerapiin gereja ini Bu Gembala. Oh, beda. Maunya kan kita yang mau rapikan yang berat-berat. Tapi Bu Gembala enggak, saya yang mau rapiin. Saya yang gosok. Ya udah. Kadang masak, inisiatif. Kalau masak pernah dimasakin enggak? Enggak apa-apa. Jadi kalau kita sudah berkeluarga suami istri jangan pernah ada gengsi. Jangan pernah kita mau dilayani saja. Saling. Kadang-kadang istri kita udah capek karena perhatiin dia belum udah makan belum ya. Kalau kita perhatiin dia belum makan, kita inisiatif masak. Kalau mungkin dia lagi nggak mood ini. Kalau sakit kan istri kita, ya kan? Kalau sakit kan suami kita, bukan suami lain. Jadi jangan sampai salah fokus ya. Kita itu di luar sama teman-teman hebat, tapi di dalam keluarga nggak hebat. Jangan. Makanya harus belajar saling saling melengkapi. Karena waktu kita nggak berdaya, itu keluarga lah yang paling akan menolong kita. Nggak ada mungkin Bang Rahul nanti nongkrong di mana-mana banyak teman lah di sana. Tapi lagi sakit, belum tentu satu pun yang datang merawat ini. Tapi yang pasti istri, anak-anak kita akan pedulikan sama kita. Makanya kita itu jangan takut dibilang takut istri. Yang penting keluarga kita itu bahagia. Saya itu prinsip saya begitu. Nah, kan ada istilah kan, isti kan, ikatan suami takut istri itu kan dibilang. Nggak usah itu stempel-stempel gitu nggak masa bodoh. Yang penting saya dan istri saya bisa bahagia, kompak, harmonis dengan anak-anaknya bahagia. Masa bodoh apa kata orang. Karena apa? Suatu saat kalau kita ada apa-apa dengan kita, keluarga kita lah yang ini. Jadi keluarga kita lah yang harus mendapat pelayanan yang terbaik dari kita. Istri kita lah yang menjadi orang yang harus mendapat pelayanan yang terbaik dari kita. Suami kita lah yang menjadi pelayanan anak kita. Kan mereka. Jangan sampai kita dipuji-puji di sana, jangan gila pujian, teman-teman. Ya kan? Kalau ada duit, traktir istri, jangan traktir teman. Istri dulu, ya anak-anak dulu kebutuhan yang paling utama. Kita itu memang bersosialisasi ya, tapi kita harus tahu batas-batasnya. Jangan ini. Nah, itu. Terus misalnya dapat udah tadi ya. Mungkin itu aja yang saya mau bagikan. Saya sebagai gembala saya rindu keluarga kalian menjadi keluarga yang harmonis ya. Ya kalau kalian ada masalah mungkin mau sharing, mau jangan malu-malu, datang aja. Pak, saya punya masalah seperti ini gimana? Mungkin lagi ada sesuatu yang nggak bisa dipecahkan, bisa ya datang kita sharing ya. Ya kita bagilah, kita kan udah lebih dulu ya berumah tangga, udah banyak hal yang kita lihat. Apalagi sebagai gembala itu banyak sekali melihat tentang rumah tangga ya, kelihatannya baik ya. Kalau khotbah kemarin datang nggak? Ya kan? Saya tuh menemukan keluarga kelihatan romantis, kompak gini. Tapi tiba-tiba beberapa saat kemudian dia meledak, boom, gitu. Jangan sampai, ya. Ini baru peran kita menjadi seorang ayah dan ibu, gitu. Menjadi suami, bagaimana menjadi suami yang baik buat istri, istri yang baik. Itu juga ada. Makanya perlu sih, makanya bimbingan pranikah itu diperlukan. Oke, ya mungkin hari ini cukup sampai di sini bimbingan kita, supaya melalui bimbingan ini Rahul dan Huda menjadi orang tua yang takut akan Tuhan, yang bijaksana, jangan main-main dengan anak yang Tuhan percayakan. Karena anak ini akan membawa sesuatu mengangkat kita nanti, atau sebaliknya menenggelamkan kita. Ya, itu tergantung sama kita, ya kan. Pusaka itu akan membawa celaka, tergantung kita memperlakukannya. Gitu. Zaman dulu kan begitu.
Kalau pusaka itu diperlakukan tidak hormat dengan ini, ya orang yang mempercayai bisa mendatangkan celaka. Anak-anak juga banyak yang narkoba, pergaulan bebas banyak. Makanya jangan pernah uh, menyepelekan, ya, menganggap nanti juga baik-baik saja, jangan gitu. Perlu kita berusaha untuk belajar menjadi orang tua yang baik supaya nggak salah menangani. Oke, mungkin dari apa yang saya sampaikan ada yang mau ditanya? Silakan. Hmm. Ya pokoknya ke depan kalau ada mau sharing-sharing mungkin tentang keluarga nggak apa-apa ya, jangan sungkan-sungkan ya. Jadilah kalian tuh rumah tangga yang harus mempertahankan rumah tangga. Sekarang prinsip kan Alkitab, sekali dipersatukan Tuhan tidak boleh dipisahkan. Kadang-kala orang nggak tahan untuk tidak berpisah karena ada sesuatu. Saya menemukan banyak ya di dalam pelayanan rumah tangga. Faktornya bukan hanya uang loh, banyak loh. Dia udah punya mobil, punya rumah, punya gaji yang besar, jabatan yang bagus, pecah. Beberapa hari yang lalu juga ada teman gembala. Dia pamit sama saya. Suami istri udah PNS semua, di angkatan, dan posisinya kedudukannya udah bagus. Orang Batak dua-duanya, mau cerai. Saya gila. Jadi kalau rumah tangga nggak kita manage dengan baik, nggak nggak akan berjalan dengan baik. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada. Raul ada? Nggak ada. Oke, kalau nggak ada kita tutup ya. Saya rindu kalian menjadi pasangan yang diberkati Tuhan, jadi teladan. Ingat tadi apa yang harus kita rubah ya setelah berumah tangga. Jangan terus gaya kita jangan seperti waktu bujangan. Oke, daripada uang beli rokok, beli susu, anak, biaya pendidikan, tabung, buka rekening di BCA untuk biaya pendidikan anak. Mulai sekarang, nggak terasa. Sekarang rokok mahal loh ya. Sekali satu bungkusnya berapa? Makanya harus berpikir ke sana. Ya jangan jangan apa ya, jangan ikutilah gaya-gaya yang sudah mulai dari kita. Kan ini keluarga kita. Kita punya anak, punya istri yang harus kita perjuangkan. Kita nggak tahu loh situasi ekonomi ke depan, kita nggak tahu. Tapi setidaknya kalau kita udah punya persiapan, kan kita lebih ini. Jadi jangan pernah hambur-hamburkan uang kita untuk hal-hal yang nggak berguna. Ya. Oke, mari kita satukan hati kita berdoa. Segala pujian, hormat, dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan untuk malam hari ini. Terima kasih Tuhan untuk bimbingan, untuk penyerahan anak boleh berjalan dengan baik Tuhan. Hamba berdoa untuk kedua hambamu Tuhan yang Tuhan sudah kirim, ya Rahul dan Hulda Tuhan, untuk hambamu bimbing. Biarlah firman yang mereka dengar, mereka sungguh-sungguh memperhatikan supaya mereka gunakan untuk mendidik anak, untuk mengasuh anak yang Tuhan percayakan dalam kehidupan mereka. Hamba berdoa biarlah hubungan suami istri ini Tuhan yang memberkati supaya kasih-Mu yang selalu mempersatukan kehidupan mereka Tuhan. Mungkin di dalam masa-masa muda mereka ada gejolak, ada segala sesuatu yang masih labil, kiranya Tuhan tolong supaya mereka boleh bertumbuh di dalam kedewasaan iman Tuhan, sehingga mereka punya karakter, punya sikap yang mantap di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati supaya rumah tangga mereka menjadi rumah tangga yang langgeng Tuhan. Segala godaan apapun yang ingin iblis lancarkan untuk menghancurkan keluarga mereka, hamba patahkan, hamba hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati rumah tangga mereka, dan hamba berdoa untuk Malino. Kau berkati anakmu ini Tuhan, kau melindungi anakmu ini supaya selalu bertumbuh di dalam kekuatan kesehatan yang daripada Tuhan. Hikmat dan kepintaran kecerdasan turun atas anakmu ini di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati pekerjaan Rahul Tuhan, apapun yang dikerjakan Tuhan berkati. Tuhan terus bawa dia naik Tuhan. Terima kasih bahwa mereka juga semakin hari semakin mengandalkan Tuhan, mencari Tuhan, mengutamakan Tuhan di dalam hidup mereka.
Karena saya percaya ketika mereka mengandalkan Tuhan, melibatkan Tuhan lebih dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam mendidik anak-anak yang Tuhan percayakan dalam hidupnya, Tuhan engkau memberkati keluarga ini. Terima kasih Tuhan, Hamba menyerahkan seluruh keberadaan mereka dalam tangan kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus berkati. Tapi kalian nggak ada rencana untuk katakanlah namanya, kalau saya mau bagikan, kalau kita sudah berkeluarga, alangkah baiknya punya prinsip untuk mandiri. Supaya ya bagaimanapun juga harus belajar. Kalau ini nanti persiapkan beli rumah kan, kayak kredit, itu harus diperjuangkan. Harus itu, Rahul. Makanya itu uang harus dikelola dengan baik, jangan untuk ambil-ambilan. Ya kan, mumpung masih muda, ngambil ya sekarang kan masih ada yang subsidi itu kan masih harus berjuang. Saya punya prinsip begitu. Saya bukannya untuk memisahkan kamu sama orang tua ya, tapi kalau kita sudah berumah tangga itu alangkah baiknya kita berdiri kaki sendiri. Karena ya jangan sampai intervensi orang tua itu juga berbahaya. Boleh kita terima masukan nasihat dari orang tua, tapi kita juga harus saring ya, jangan semua yang disarankan orang tua itu kerja. Bukannya saran orang tua itu tidak baik, bukan. Ya semua orang tua pingin ini, tapi kadang-kadang nggak sesuai dengan keluarga kita. Saya sih sarankan, makanya bekerja yang sungguh-sungguh, kalau ada peluang, ada berkat sedikit yang bisa ini untuk DP, ambil. Ya, gitu. Jangan terlena, masih ada papa, mama, saya bergantung terus, jangan. Harus punya pikiran ke depan, ya kan? Nah, dia masih kuliah kan. oh iya. Nah, dia nunggu semester sekali dibayar itu. Iya. Paling cuman enggak sih kalau buat ngambil rumah sih masih ini, cuman paling nanti ngontrak kan. Oh iya. Itu dulu lah. Kalau ngontrak ya kalau masih bisa sama orang tua kumpulin dulu lah. Kalau bisa di DP kan uang kontrakan itu DP itu. Tapi artinya harus punya pemikiran ke depan itu harus mandiri. Ya mungkin sekarang ini ada skala prioritas dulu ya untuk selesaikan kuliah. Masih berapa semester lagi? Semester ya nggak apa-apa itu. Iya, berarti ya itulah perjuangan dulu ya. Nggak apa-apa. Yang penting jangan sampai gara-gara orang tua nanti kalian ada ini ya konflik. Bagaimanapun juga ada memang kadang-kadang nasihat yang baik dari orang tua, dari keluarga. Tapi ya kembali lagi keputusan sama kalian. Kalian jangan mau disetir sama siapapun. Bahkan sama hamba Tuhan pun jangan. Kalian harus punya pendirian. Ini rumah tangga saya. Hamba Tuhan juga hanya kasih masukan, saran, kalian timbang. Gitu. Jangan sampai rumah tangga kita dikontrol oleh siapapun. Dan makanya ya harus kita tahu yang benar yang mana. Gitu. Apalagi banyak orang Batak kan udah tahu sih, artinya banyak aturan kadang-kadang timbul masalah-masalah gitu. Ya itu aja. Yang penting kedepannya itu aja, harus jangan terlena. Masih ada orang tua, masih bergantung terus kan gitu. Tetap membantu kita sebagai orang tua, sebagai anak ada berkat bantu orang tua. Walaupun kita udah pisah, tetap ya perhatian sama orang tua. Gitu. Oke lah. Nah, ada lagi yang mau sampaikan? Gak apa-apa kalau ada mau konsultasiin apa gitu, gak apa-apa. Kenapa? Biar sabar menghadapi anak. Ini apa terlalu emosi dia kalau si Malino nangis. Kadang aku mau marah cuman ya gimana, kadang emosinya dia kan ya mungkin itulah lagi belajarnya dia kan, kadang kalau udah kelar itu pindah kayak gitu. Paling kulitin aja. Ya, bagus juga. Saya terbuka nggak apa. Memang ini karena keluarga baru, aku bilang. Ini keluarga baru. Itu kan dapat Malino itu sesuatu yang memang baru, pengalaman baru. Makanya harus ini.
harus mengontrol juga ya. Malino mau dimarahin kayak apa ya? Dia nggak tahu. Mungkin dia lagi rewel, kita nggak tahu nih badannya mungkin lagi sakit. Mungkin dia lagi ini kita nggak tahu. Cuma dia kan taunya nangis. Dia tahu nangis. Mungkin kalau capek ya itu gantian. Makanya aku perlu gantian, ya kan, gantian. Memang apa di usia-usia seperti ini rentan. Saya juga dulu karena kan memang senang sih pertama punya anak ya. Tapi ketika diperlakukan rewel, coba gendong terus kan. Asal diletakkan tahu aja. Asal agak gini nangis. Harus digendong. Harus kadang-kadang kasih mamanya. Saya terus terang aja kadang-kadang aku juga nggak tahan. Kadang-kadang apalagi sakit, udah dibawa ke dokter nggak mau minum obat. Wah, saya rasanya apa mau pecahin di kepala. Ini anak gimana gitu. Udah bawa ke dokter, sakit ke mau ke dokter. Ada obat udah sirup nggak mau si Kesia itu. Jadi hampir kalau sakit bawa ke dokter, pulangnya berantem saya sama mamanya. Tapi akhirnya ya kita belajar. Memang itulah mungkin pengalaman ya. Nanti gimana nanti sudah sakit mati nanti pikirkan kita kan mungkin. Tapi ya puji Tuhan sih. Kalau kita emosi juga. Kadang-kadang saya pernah itu angkat kamar mandi saya mengancam. Lihat anak kecil makin terkunci mulutnya. Minum susu kadang-kadang itu nyendokin si Kese itu bisa satu gelas kecil itu pakai sendok nggak mau pakai dot ya sendokin setengah jam itu kadang-kadang sampai taruh atas lemari. Namanya anak kecil. Si Casey itu unik. Dari kecil nggak mau makan nasi. Ya dia maunya susu, bolu, jagung. Indomie itu Indomie ya kari ayam itu. Kalau secara manusia saya juga pikir ini anaknya gimana nih ya takut sakit. Apalagi bilang Indomie kan bahan pengawet gitu kan. Tapi gimana nggak mau. Kita marah. Ya, kita belajar gitu. Ternyata ya puji Tuhan itu gede. Setelah kelas 6 dia kelas 6 dia mau ikut kemah. Aku bilang, "Kak, kamu kalau mau kemah sama temen kamu harus belajar nasi. Kalau kamu nggak makan nasi, papa nggak izinin." Dia mulai belajar tuh makan nasi. Ini mau makan nasi Padang, nggak mau. Mau kelas 6 itu baru makan nasi. Iya, kita aduh, makanya dia makannya sih sebenarnya bergizi juga ikan lele itu. Ikan lele itu gado 1 kilo mungkin hanya sekali makan kali. Wong dia dagingnya doang, ya kan? Ayam nggak mau, dan nasi nggak mau dia. Mungkin ada hal yang menurut kita baru. Ya memang itulah nahan emosi. Kalau anak saya ini, makanya di sini perlu itu nanti kerjasama. Karena mungkin dia emosi karena capek kan, lelah, nggak ada yang gantiin atau apa. Kita nggak bisa cuma udah sabar, tapi kita nggak gantiin. Nah, jangan juga. Kita harus ambil action tindakan. Ya itu. Kadang-kadang di dalam keluarga seperti itu sih. Karena nggak peka kita sebagai. Kalau saya apa aja, Rahul saya di rumah saya bisa kerjain. Nyuci saya kerjain. Kan nggak setiap hari. Saat-saat memang istri kita lagi capek, lagi malas, lagi bad mood gitu kan. Mau gimana gitu. Saat itulah kita turun. Ya kadang-kadang kita masak. Gitu. Tapi nggak selamanya. Cuma sementara aja gitu. Cuma kalau kita nggak peka, nggak melangkah, nggak bertindak, itu yang jadi bahaya. Kalau Abu Gembala itu kadang-kadang aku perhatiin nih, dia udah nggak selera makan ini nih. Padahal dia masak gitu. Ya kita ambilin makan kita, kadang kan suapin. Ya suapin. Ya kalau sakit, saya yang kehilangan. Ya kan? Bukan orang lain. Bukan tetangga yang hilang, saya kehilangan. Saya nanti repot dia sakit dirawat di rumah sakit, saya yang biayain. Saya nanti nggak ada yang masakin saya ya kan. Sebelum sakit ya kita inilah layan itu karena gitu. Karena ya istri kita inilah yang akan selalu ada untuk kita. Suami kita lah yang akan selalu ada buat kita. Kita harus punya paradigma seperti itu, Pak. Cara pandang seperti itu dalam keluarga. Jadi nggak ada sesuatu yang hina untuk kita kerjakan. Apapun dalam keluarga. Ya kan? Iya, nggak ada. Yang namanya untuk anak, untuk istri nggak ada. Gitu.
masak, ngepel, nyuci. Kita kerjakan semua, nggak ada status saya harus dilayani. Ada saatnya. Kan istri kita, anak-anak kita itu nggak selalu, ada kalanya. Memang kita harus turun. Nanti mereka, sekarang dulu Keisha itu mana pernah nyuci. Saya kadang pikir, ini anak gimana nanti ya? Kayak manja banget. Tapi sekarang di sini nggak ada mesin cuci. Ada tamblang ada mesin cuci. Di sini nggak ada mesin. Dia yang nyuci. Ya gantianlah sama mamanya nyuci. Jadi memang ada fase-fasenya. Kita nggak perlu ini. Yang penting kita selalu kasih teladan, arahan, ajaran itu. Ya, nggak masalah emosi ya dikontrol ya. Mungkin nggak tahu dari orang timur kan Ambon temperamennya, tapi ya bagaimana juga kalau kita tahu ya saya harus mengontrol, pasti bisa. Saya juga orang Jawa, dibilang orang Jawa sabar apaan, enggak, saya emosian. Kadang-kadang dulu waktu berumah tangga itu baru-baru kita itu pergi kompak nih, saya sama Bu Gembala bisa bercanda-canda, nanti pulangnya bisa berantem. Pernah itu ke Alfamart, ya mungkin ada 300 meter lah dari rumah. Perginya happy, hanya satu kata atau apa membuat tersinggung. Pulangnya dia jalan kaki loh, nggak mau diboncengin. Coba, kadang-kadang itu karena emosi kita masih tinggi, ego kita, gitu. Nah, itu. Jadi harus kita kontrol. Nggak ada gunanya sih kalau untuk ini. Kadang-kadang mungkin suami atau istri panggil kita, kita nggak ada respon. Sering itu, dulu saya gara-gara gitu, mungkin istri manggil kan, tapi nggak saya tanggapin. Kenapa? Karena saya nggak dengar, gitu. Dia pikirnya dia udah teriak, dia pikirnya udah dengar, padahal nggak dengar. Kalau saya dengar saya lakukan, ini nggak dengar. Karena teriaknya terlalu jauh mungkin ya ngomongnya. Nggak kan kita mungkin lagi ada kerjaan gitu kan. Tiba-tiba kenapa? Ternyata dari tadi dipanggil ini gitu. Nggak denger Mas, kalau denger saya sedang lakukan. Kadang-kadang kita perlu, jangan-jangan pasangan kita lagi nggak denger. Kita mau minta tolong, kita ngambek gitu kan. Sekarang pokoknya saya bilang sama Gama, pokoknya nggak ada sesuatu yang di dalam otak ini yang jahat itu nggak ada lagi. Di dalam keluarga itu nggak ada. Mungkin kalau kita nggak respon, mungkin pada saat itu nggak dengar. Ya itu sering itu, sering. Dulu kalau Ibu Gembala itu ya, aku nih bagi nih supaya nanti juga ini kalau kayak makan gitu, lapar gitu. Ya udah ya makan. Makan apa? Nah itu kalau kita makan apa saya nggak tahu nih kalau si Ulda. Dia cuma bilang lapar, ditawarin bakso, ini, semua udah tawarin, tapi nggak ada yang mau. Mau apa lagi? Nanti sampai rumah dibilang lapar nggak makan, no, cari gara-gara ya, cari gara-gara itu. Dan dari situ kita ngobrol, ayolah belajar. Jadi kalau ini memang kita kadang dituntut untuk ngerti sih, memahami. Tapi kan kita udah inisiatif nih kan, udah tawarin semuanya. Dari tadi semua mungkin perjalanan kita dari Bekasi nih sampai sini udah kan banyak tuh makanan. Ayo mah, enggak, ayo mampirin enggak. Tapi sampai rumah masih tadi lapar nggak makan. Padahal udah ditawarin kan. Itu kan cari gara-gara. Nah kayak gitu mungkin dari si pihak wanita ya mungkin ya karena pengen diperhatiin lebih ya mungkin ya. Tapi ya belajarlah untuk ya realistis gitu loh. Kalau lapar ya makan apa. Jadi jangan sesuatu itu selalu diributkan. Itu sering saya bilang, mah tolong dah. Ya tolong. Pernah nggak gitu? Kalau saya enggak, paling saya tanya nggak mau. Apa yang saya suka saya berhenti langsung, ayo makan. Dan nanti kalau udah kenyang perutnya, aku pengen makan yang mana, barulah dibilang sama dia pengen makan yang mana. Jadi ayo sederhanakan juga cara ini. Memang psikologis wanita sama ini beda-beda ya. Tapi ya kita belajar. Kalau suami sudah inisiatif sudah ini kan terus dibikin bingung kan harus ini. Apalagi kalau belanja itu dari mall ke mall belum tentu
barang yang mau dibeli itu ini. lorong itu lagi yang dilewati. Iya. Nah, gitu. Ya, memang kadang-kadang juga perlu belajar, wanita juga. Sebenarnya maunya apa gitu. Karena capek juga loh nemenin itu jalan-jalan gitu. Yang tapi puji Tuhan sekarang kayak anak-anak udah gede kan kalau ke mall atau ya udah ya nemenin dua saya duduk. Udah minta ampun dah kalau jalan gitu kan. Tapi akhirnya harusnya ya itu belajar. Kadang-kadang ketidakjelasan itu juga menimbulkan konflik. Ngambek-ngambek gak jelas. Padahal nggak ada. Kadang-kadang kan, Pap, kalau ada sesuatu nih, banyak nggak saya lakukan, langsung ditafsirkan nih, Papa ini. Padahal semuanya itu nggak ada di benak saya. Mama nih salah nafsirkan saya. Nggak ada itu semuanya di otak saya. Gitu. Nggak ada. Nggak ada sesuatu yang jahat. Kadang-kadang gitu ya. Saya nggak tahu, jangan suka menikmati keributan. Kadang-kadang kan capek juga. Ya, capek juga. Ya pusing loh, pusing. Makanya kan saling memahami. Ayo, kita pengen diperhatiin, ya udah diperhatiin. Tapi kalau sudah diperhatiin, ya mbok tahu gitu ya kan, udah diperhatiin. Hargai kata lagi, kasih reward sesuatu yang ini. Jangan dikit-dikit emosi, dikit-dikit ini. Kalau kita udah nikah apa sih tujuan kita? Nggak ada sebenarnya. Apa karena suasana hati kita aja kadang-kadang yang ini yang memperkeruh suasana. Makanya sesuatu yang kita inginkan itu harus jelas, belajar. Kalau dulu ini contohnya juga saya ibu gembala waktu saya baru-baru nikah. Asal mau berangkat itu berantem dulu. Asal mau kemana, mau ke rumah orang tua kayak mau pelayanan kayak berantem dulu mau berangkat. Ada aja. Akhirnya duduk, ayo mah kita ini kenapa sih? Kita evaluasi kenapa sih kita suka berantem? Oh, kan kadang-kadang kalau kita pergi dengan suasana seperti itu, ini ada banyak hal yang apa ya, yang kita rugi gitu. Kadang-kadang ada yang ketinggalan, yang harus kita bawa, yang harus kita sediakan ketinggalan. Ayo dirubah itu. Jadi kalau kita mau pergi, saling mengingatkan, apa ini yang mau dibawa, ini. Jangan asal mau pergi ada aja lah. Saya kadang-kadang lupa apa yang menyebabkan itu. Pokoknya ada yang selalu diributkan. Ada yang selalu entah mungkin si Casey atau Nice apa nggak cepat apa nggak gimana gitu kan, atau mungkin kita ini udah siap terus dia belum siap, ayo dong gitu kan, dia merasa dari tadi kita udah yang udah kerja nyiapin ini kalian dulu kan, pokoknya ada. Jadi sekarang kita rubah, kalau mau pergi-pergi ayo kita saling mengingatkan apa yang kita mau bawa ini jadi nggak berantem lagi. Memang harus ada strategi, harus 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 evaluasi. Kalau mungkin nanti kamu gini, kok suka berantem di sini, apa sih yang ini? Coba dilihat apa sih penyebabnya. Terus kita harus rubah itu. Ya contohnya kayak tadi kan, masalah makan aja. Itu sering. Terus dulu saya juga ini kan naik motor kan suka. Kalau ibu gembala kan nggak bisa naik motor. Cuma kalau di belakang suka ngajarin banget tuh. Pelan-pelan. Aduh, gitu kan. Pokoknya ada selalu komen lah, polisi tidur lah, lobang lah ini dikomenin. Terus mau belok lah apa dikomenin. Di sini nih waduh. Akhirnya ya memang di satu sisi kita harus sabar bilang kan. Tapi kan hal yang udah biasa gitu loh. Kayak ucapan itu ucapan apa ya, ya kayak refleks apa ya. Jadi nggak ada gunanya sebenarnya. Mulai situ dulu. Padahal kita udah mau motor tuh udah coba mah lihat ada yang lebih cepat apa dari ada yang lebih pelan dari saya nggak? Ya, nggak ada kan? Bukan yang coba kalau mama bonceng di situ. Bisa bayangkan nggak kayak apa? Kita kita sudah bawa motor, mobil bagus-bagus masih dikomenin, padahal dia nggak bisa, ya kan? Gitu. Coba saya bilang kurangin kritik-kritik kayak gitu. Kayak itu kan semacam kata-kata jadi hanya nyeplos-nyeplos begitu aja. Sebenarnya nggak terlalu penting-penting banget.
Cuma itu kadang-kadang mengganggu di sini. Lagi fokus malah kagok. Iya, kan. Cobalah kurangi komentar-komentar yang nggak jelas gitu ya kan. Kadang-kadang itu yang membuat ini. Saya pernah loh mau pelayanan gara-gara polisi turun pelan-pelan dong nih. Saya mau pelayanan nih, saya putar balik, saya nggak mau lagi terusin. Saya sengaja tuh, sengaja balik. Udah berapa kilometer saya balik. Udah jangan gimana nanti pelayanan di sana kita udah ditunggu-tunggu masa bodoh saya bilang. Akhirnya sambil jalan bener juga nih kalau saya tinggalin kasihan orang-orang yang udah nunggu kan karena kita yang melayani kan. Akhirnya muter lagi gitu ya. Itu proses. Jadi proses ya saling mengerti lah ya kalau ada komen-komen. Nah, contoh di rumah kadang-kadang saya nggak tahu nih yang perfeksionis siapa. Yang pengen sempurna segala rapi gitu biasanya kan cewek. Kalau ibu gembala tempat tidur itu harus rapi. Nah, spray aja gulung sedikit protes, ada pasir dikit loh. Kita udah nyenyak tidur dibangunin. Ini nih rapi. Kalau saya ini kan orangnya masa bodoh dengan masalah kerapian atau apa. Yang penting kita tenang, happy begitu kan. Kan ini. Tapi akhirnya dia juga bisa memahami. Dulu asal tidur geser itunya. Pokoknya kita di komen saya bilang, "Mah saya dulu kuliah tinggal sama orang perfeksionis, Mas. Jadi meja aja baru gelap bikinin, kurang bersih nih gelap." Aku bilang, "Jangan perlakukan saya seperti mama angkat saya itu ya," saya bilang. Saya tersiksa, saya bilang gitu. Terus saya tersiksa, saya bilang. Dulu waktu baru nikah itu semua pakaian itu kan digosokin sama dia. Nggak ada yang nggak digosokin. Sekarang apa? Asal dilipat-lipat aja. Ya. Saya bilang hidupmu kasihan banget saya bilang. Masa baju harian-harian ngapain digosokin kau capek saya bilang. Emang apa sih? Terlalu steril saya bilang. Akhirnya ya saat seperti kan kadang-kadang nggak ketemu. Kita ketemu dengan orang perfeksionis kan orang yang sempurna dan kita itu orang yang pengen bebas gitu ya. Nggak ketemu ini jadi kadang-kadang juga menimbulkan konflik. Makanya harus saling ngerti juga. Ada kalanya ya kita pengen rapi, tapi ada kalanya juga kita tolerir juga. Dia bukan kita gitu kan. Jadi jangan gimana kalau di rumah masalah kerapian ada nggak jadikan bahan berantem. Ya karena naruh anduk kan ya harus cantokin di sini. Nanti kalau nggak gara-gara anduk orang bisa berantem loh. Iya, iya gara-gara sepatu, gara-gara kaos kaki itu bisa berantem. Naruhnya umpamanya handphone begini, istrinya harusnya naruhnya ini ya, nanti suaminya taruhin ini aja bisa dia masalah. Jadi jangan ini keluarga ada yang kayak gitu. Saya bilang kayak neraka sebenarnya bikin kalau keluarga kayak gitu. Akhirnya kita harus bisa lah. Iya kan. Hal seperti itu sebenarnya dalam keluarga. Yang kadang-kadang hal itu yang menjadi sumber konflik yang memisahkan suami istri kadang-kadang bukan hal yang besar. Hal yang kecil, iya, hal yang kecil. Istri kalau suami buat salah dipendam air mata. Jadi jangan pernah memendam kesalahan. Segera selesaikan. Ya. Kayaknya nggak apa-apa belajar. Kita juga dulu babak belur, saya bilang. Saya dulu babak belur. Ya. Padahal udah dibimbing, udah di ini babak belur juga. Banyak rumah tangga pendeta-pendeta yang hancur banyak. Ya, jadi makanya membangun keluarga itu nggak gampang. Perlu tuntunan, perlu terus belajar. Jangan pernah merasa udah cukup. Perlu belajar banyaklah, baca buku tentang rohani. Sekarang kan ada di internet tinggal ketik kan gimana. Ada lagi. Gak apa-apa itu hal yang biasa. Kita harus belajar. Kami masih baru, apalagi latar belakang budaya yang berbeda. Ya kan, sama-sama keras orang. Saya aja keras sama lembut masih susah,
apalagi kalian keras sama keras. Batak sama Ambon kan batu semua. Kepala batu semua. Ya, makanya kalau ini kan saya kadang sih saya kalau misalnya di rumah nggak terlalu suka gimana ya. Ya kalau udah ngomong-ngomong udah bagaimana. Biar saya ngalah gitu, kadang saya ngingetin. Gitu yang paling ya mikirnya satu mungkin lagi capek dia. Iya. Kadang kelewat juga, saya kesal aja. Kadang kalau udah kesal saya ngomong ke dia. Iya. Baru diam. Terus gini juga perlu juga Bang Rahul pahami ya, memang kejiwaan cewek sama cowok itu beda. Kalau cewek itu ngomong itu sebenarnya wajar. Makanya kita itu kalau ya walaupun wajar ya juga direm juga gitu loh. Tapi artinya memang cewek itu adalah makhluk yang bicara. Makanya suami pelayanan yang paling besar itu adalah mendengar istri. Jadi kalau ngomel jangan terlalu dibawa dalam hati. Dia itu cuma melepaskan. Ya saya juga belajar. Oh, okay. Kalau kita kan maunya yang simpel-simpel aja kalau cowok, yang rasional. Ya, kalau istri Pak Gembala sama. Kalau apalagi saya lagi di luar kota, 2 hari 3 hari pulang diceritain tuh kegiatannya si Nes dari A sampai Z. Itu lengkap kayaknya. Aku dengerin gini. Ya, memang harus mendengar. Makanya apalagi ya setiap hari itu kan ada survei yang ada 20.000 kata harus keluar. Kalau cowok 7.000 kata ya di tempat tongkrongannya udah habis. Kalau itu cewek di rumah di siapa kalau nggak ada pelampiasan, suami pelampiasannya cuma mendengar. Dan makanya ya nggak usah kita jangan membawa dalam hati, karena kalau cewek didengar mereka puas. Pengen mencoba cuma didengar aja, punya masalah kadang-kadang punya masalah, tahu mereka solusinya, tahu apa yang harus lakukan, cuma pengen didengar aja. Gak usah kamu guruin kadang-kadang. Udah tahu dia solusinya, coba pengen didengarin aja. Karena dengan didengar itu wanita merasa dihargai, disayang, dikasih. Aku menemukan ada suami lagi berantem nih sama istrinya. Istrinya, dasar lu, nurut lu. Saya bilang, ini dia nggak tahu siapa yang dihadapin. Makin dicerewet ini makin cerewet ya. Kalau didengarin dengan habis udah habis nanti. Ya, begitu. Jadi jangan kaget kalau cewek saya aja bilang sama Nice, mamamu cerewet, kamu nanti kalau dapat yang lebih dari mamamu, kamu jangan kaget. Ya anak cowok harus kita persiapkan. Ya, nanti begitu. Jadi harus belajar nahan emosi, jangan baperan. Kalau istri belajar mendengar, ambil aja seharinya apa sih sebenarnya intinya. Gitu. Pasti ada intinya dulu. Intinya dia mungkin capek nih, maunya sebenarnya intinya gantian dong gitu. Padahal tapi gitu. Padahal intinya gantian dong gitu. Cuma itu aja. Tapi bumbunya luar biasa banyak. Ya harus ada bumbunya. Jadi jangan kaget. Terus semua wanita kayak gitu. Jangan bilang yang diem-diem kelihatannya diam. Iya, di depan kita diam-diam, yang di sana nih di luar diam. Di rumah sama mereka juga tuh. Kan gitu. Gimana? Ada lagi? Ya belajar ya. Tahan emosi. Tadi keinginan harus jelas. Pokoknya jangan terlalu sering deh mengembangkan pertengkaran. Konflik jangan dipelihara. Kalau merasa, pokoknya jangan terlalu membiarkan pertengkaran, konflik itu. Karena kalau kita membiarkan itu nanti menimbulkan sakit hati, makin keras hati kita, pasti melukai gitu. Ya coba belajar untuk segala sesuatu itu enggak dibawa ke emosi. Ya, saya lihat orang mau jalan-jalan aja berantem dulu. Mau rekreasi nih, kita udah punya rencana mau ke Ancol kan, tapi mau berangkatnya itu berantem dulu.
Iya, aku kadang-kadang ini mau refreshing atau mau ngapain sih? Saya bilang, kita mau refreshing tapi ini mau berantem. Suasana udah rusak. Saya bilang. Ayo, memang kadang-kadang kita harus ingatin. Saya juga harus sekarang ingetin sama ibu gembala gitu. Ayo dong, sama anak-anak. Kita kan mau jalan-jalan, mau happy-happy. Masa berantem dulu? Kadang-kadang itu, kadang-kadang pingin apa ya, melampiaskan aja emosi kita. Tapi ya kalau gitu sekali-kali sih nggak apa-apa ya. Tapi kalau setiap hari kayak gitu kan jengah juga, ya kan? Akhirnya yang meledak juga akhirnya kalau kita nggak sama-sama ngerem, begitu. Jadi itulah. Saya percaya suami sayang sama istri. Saya bilang sama ibu gembala, nggak ada yang ini, Pak. Pokoknya di dalam pikiran saya itu sayang, nggak ada lah, yang lain lah tentang di luar keluarga kita. Gitu. Jadi nggak usah segala sesuatu tuh dibawa ke emosi. Belajar dari dua-duanya, saling meredam. Jangan ini. Oke, ada lagi? Ya, jangan sampai. Oh, ya ini kan masih kalian usianya ini. Masih udah. Ini beberapa jemaat kita ada juga yang kemarin ada yang minggat lah. Saya telepon. Ya kan? Ada anak, ada ini. Dikit-dikit ngambek. Ini minggat. Saya telepon. Pulang. Di situ kan pulang. Ada yang jam 12 berantem, saya dipanggil, dinasihatin udah nggak masuk, ditinggal istrinya, tinggal kabur sama anak-anaknya. Untuk apa kita punya mobil, punya duit banyak, kamar ber-AC, emangnya tenang kalau istri kita sampai kabur kayak gitu? Ada juga jemaat kita. Saya ngadepin di Karanganyar itu banyak, makanya aku bilang jangan sampai gitu, jangan sampai rugi kita, ya kan? Kasihan anak-anak kita juga. Oke lah ya, Tuhan Yesus berkati. Oke. Salam sama Bapak, sama punya Malino ya. Nah, udah cari sama, oh ya, ini ya. Ini ada yang belum diisi apa? Katakan berdoa. Ini udah dibaca kan? Ada ya. Kalau surat baptis ada ya fotokopi surat baptis kalian? Ada kemarin, cuman kemarin kan belum dikirim tuh sama ini. Cuman kemarin dapat telepon Amang itu. Ya, baptis selam kan? Iya, minta itu ya sertifikatnya. Lagi ini kan di apa? Mau di JNE kami. Iya, kan udah lama itu harus minta lah. Itu kan surat ini diperlukan. Oke. Yuk, tembok hati semangat ya.